pada Dafal melalui telepon dan menginformasikan bahwa Rasi belum ditemukan. Kinjal melihat itu dan menegur Papu untuk tidak mengambil teleponnya tanpa izinnya dan memintanya untuk pergi keluar dan bermain. Dia kemudian meminta Dafal untuk tidak menelpon putranya lagi. Dafal berkata dia adalah putranya juga. Kinjal berdebat dengannya. Gopi menyalahkan dirinya sendiri atas penculikan Rasi karena Rada adalah saudara perempuannya dan dirinya percaya padanya. Kokila membacakan Geta Slok dan memintanya untuk tidak menyalahkan dirinya sendiri. Jigar datang dan menginformasikan bahwa geng penculikan bayi berkeliaran di sekitar tempat itu. Kokila mengatakan tidak ada yang akan terjadi pada bayi mereka dan Dewa sendiri yang akan membantu mereka. Rada melihat bayi Rasi di tangan pengemis dan hendak menghadapi pengemis, tapi pengemis kabur. Kokila dan Gopi membahas tentang ancaman geng penculik bayi dan bagaimana mereka telah menculik banyak anak. Ahem menelpon Hetal dan menginformasikan tentang Rasi yang diculik dan tidak dengan Rada. ताकि राशि राधा के पास नहीं, उसे किसी किडनैप कर। Hetal cemas memberitahu nenek, dan nenek berdoa untuk perlindungan Rasi. Gopi mengembara di sekitar tempat suci untuk mencari Rasi. Dia mendengar orang-orang berbicara tentang patung dewa yang dirampok dan berdoa di depannya. Orang berkata dewa tidak tinggal di dalamnya sekarang. Gopi mengatakan dia berdoa pada dewa dan memberi mereka beberapa nasihat gratis. Kokila juga bergabung dan mengatakan dia akan menenggelamkan patung di sungai. Gopi dan Kokila bersama dengan penduduk setempat menenggelamkan patung dewa di sungai. Mereka melihat ular di depan mereka dan berpikir dia ingin membantu mereka menemukan Rasi. Jadi mereka mengikutinya dan melihat Rasi dengan pengemis. Pengemis berlari melihat mereka dan melempar Rasi ke udara secara tidak sengaja. Gopi pun berteriak. Ahem dan Jigar melihat Rasi di udara. Rada menangkap Rasi dan berlari. Gopi menyerahkan pengemis penculik bayi ke polisi dan menyelamatkan anak-anak lain yang dikurung oleh geng pengemis. Pari mengatakan bahwa Rasi bersama Rada, dia tidak akan menyakitinya sampai dia mendapat uang. Jigar mengatakan mereka harus memberikan uang padanya. Rada melihat mereka sembunyi-sembunyi dan berpikir bahkan setelah mendapatkan uang, dirinya akan terus mengganggu mereka. Kokila mengatakan di tempat suci ini, besok di Sivratri, mereka pasti akan mendapatkan Rasi mereka kembali. Rada menelpon Gopi dan berteriak padanya. Dia berkata akan menyakiti Rasi kecil. Kokila memintanya untuk menghentikan dramanya. Radha, तुम्हें जितने पैसे चाहिए तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन हमें हमारी राशि. Rada mengatakan jika ular tidak akan menyelamatkannya, dia akan memberinya pelajaran. Gopi meminta dia untuk memikirkan lidahnya. Rada mengatakan jika Kokila berada di depannya, dia akan mengupas rambutnya dan mematahkan tangan dan kakinya. Dia meminta mereka untuk mendapatkan uang lagi di tempat yang berbeda dan tidak membawa keluarga dan polisi kali ini. Pari mulai menangis khawatir akan Rasi. Kokila meyakinkannya dan berdoa pada dewa. Ahem mendapat kilatan Gopi berada dalam bahaya saat dia tidur. Dia bangun dan menatapnya. Dia pikir Gopi tidak berpikir sebelum melakukan apapun dan berharap dia selalu melindunginya. Gopi ingat bagaimana Rada memperingatkan mereka untuk menyakiti bayi dan khawatir. Dia berdoa kepada dewa dan mengatakan bagaimana seorang ibu bisa membunuh anaknya sendiri. Kokila juga gelisah dan berpikir tentang Mira yang tidak sengaja jatuh ke sungai. Kata-kata pendeta bergema di telinganya. Faridi berpikir tentang kebencian Rada terhadap anaknya. Dia pun berlinang air mata. Dia bangkit dan melihat Jigar hilang.
Paridi mendatangi Jigar dan bertanya mengapa dia tidak tidur. Jigar mengatakan khawatir tentang putrinya karena dia bersama Radha. Dia merindukan Rasi kecil dan menangis. Paridi memintanya untuk tidak khawatir karena dewa bersamanya. Dia memintanya untuk tidur dan memulai pencarian mereka di pagi hari. Jigar berteriak pada Paridi untuk berhenti bicara. Stop it, Pari. Just stop it. Gopi bangun dan melihat Pari. Jigar menghilang. Gopi mengatakan pada Ahem bahwa mereka tidak ada di sini. Ahem memintanya untuk tidur. Jigar meminta Pari untuk tidur dan meminta untuk meninggalkannya sendirian. Dia melampiaskan frustrasinya padanya. Gopi mengatakan akan berbicara dengan mereka. Ahem meminta dia untuk tidak terlibat dalam masalah mereka. Ahem berkata mulai takut dan merasa sesuatu yang salah akan terjadi padanya. Gopi menenangkannya. Ahem mengatakan apakah dia pernah berpikir apa yang akan terjadi pada putri mereka jika sesuatu terjadi pada dia. Ahem berkata tidak ingin mengambil risiko apapun. Gopi berkata aku pergi dekat daerah ular karena aku memiliki keyakinan pada dewa. Gopi mengatakan pada Ahem bahwa hidupnya berjalan karena dia dan berpikir bahwa dia akan selalu melindunginya. Ahem mengatakan bagaimana jika dirinya tidak bisa melindunginya. Gopi berkata mereka tidak akan berpisah dan akan selalu bersama. Mereka saling berpelukan secara emosional.